Jadi menyebarkan percakapan orang lain ya kan, yang oh my ini nggak ada sangkut pautnya kayak gitu tuh kayak gimana ya? Waduh, kenapa kok Omai jadi kayak gini ya gitu guys. Ini kan cuman pasal nge-review jujur warung Nyak Kopsah gitu loh guys. Kenapa ini malah jadi kayak menyerang secara personal gitu. Jadi ini tuh ceritanya gitu ya guys. Omai, Farida Nurhan ini tuh kayak ngupload video atau ngupload video sebuah video gitu yang ada background suara. Katanya sih ini mamanya Kak Rosa, yaitu istri dari Kode Blue gitu guys, yang datang ke warungnya Nyak Kopsah yaitu Oseng Madun. Nah di sini kan udah pada denger gitu ya kalau mamanya Kak Rosa ini tuh bilang Kode Blue ini tuh membawa lari Kak Rosa, atau bisa dibilang itu kayak menculik itulah ya. Nah, rekaman percakapan ini tuh kayak diupload sama Omai, tapi sekarang videonya ini sudah dihapus gitu ya sama Omai gitu. Nah, yang jadi masalahnya gitu ya guys, kenapa Omai ini tuh malah kayak nyerang secara personal ke Kode Blue-nya gitu. Kenapa nggak nyerang secara ya FNB-nya atau kontennya aja gitu guys. Dan ternyata ini tuh sudah dikonfirmasi secara langsung oleh Kak Rosanya lewat video live tadi sore gitu ya, bareng sama Kode Blue. Dan Kak Rosa ini sudah menjelaskan kalau dirinya ini tidak dibawa lari oleh Kode Blue gitu guys. Jadi ini tuh sudah termasuk pencemaran nama baik dan fitnah gitu ya guys. Karena di video tersebut itu kayak jelas banget disebutkan nama-namanya gitu. Nama Kode Blue-nya itu siapa gitu guys. Dan dari penuturan netizen yang sudah melihat live-nya langsung gitu, bilangnya sih Kode Blue ini bakalan ngambil jalur hukum nih gara-gara video yang sudah tersebar ini gitu guys. Waduh, jadi panjang banget ya. Jadi kebawa-bawa polisi nih gara-gara review jujur doang gitu loh, ya ampun. Tapi menurut aku Omai atau Farida Nurhan ini ya ada salahnya gitu guys, karena sudah menyerang personal dari Kode Blue-nya gitu. Pasalnya itu mau bener apa enggak dia nyulik anak orang atau ngebawa kabur anak orang, itu bukan urusan Omai sebenarnya gitu. Di sini kan permasalahannya cuma review jujur aja gitu loh guys. Harusnya Omai itu nyerangnya ya kontennya Kode Blue ini, bukan personalnya. Tapi ya lihat aja lah nanti gitu ya guys, apakah nanti beneran Kode Blue ini bakalan ngebawa ke jalur hukum atau gimana gitu. Gimana guys menurut kamu? Mungkin tadi ada yang sudah ngelihat video fullnya live-nya Kak Rosa dan Kode Blue, boleh tulis di kolom komentar ya. Food blogger terbaik di muka bumi. Ini nih ada 3 orang sekarang food blogger yang lagi rame-rame di Indonesia. Konteksnya itu ngomentarin satu toko punyanya Nyak Kopsah. Menurut gua, dengan kalian punya pengalaman dan punya experience ke beberapa tempat, kasih masukan untuk standarisasi masakannya dan lain-lain. Biar yang dagangnya juga bisa berkembang. Bukan jadi pada berantem, terus buka-buka aib. Yuk kalian bergabung tuh bertiga, bantu UMKM-nya biar naik level. 25 tahun berjalan usaha itu nggak gampang loh. Ada anak istri, keluarga, dan lain-lain yang berjuang di sana. Mestinya kalian pikirin juga perkembangannya mereka. Dikomentarin, dikasih juga solusinya. Ayo bantu dong food blogger yang termasyur untuk Indonesia biar lebih maju lagi. Jangan pada berantem. Dari sini udah kelihatan ya cuy, beda level, beda kelas ternyata. Masalahnya awalnya apa, kenapa jadi ujung-ujungnya apa? Sebenarnya itu masalah simple banget. Kayak ya udah kalau udah di review, kalau misalnya makanan yang nggak enak, ya udah berarti mohon maaf, berarti mungkin itu bukan selera Anda. Udah sih selesai sebenarnya. Terus kayak masalah yang kotor-kotor gitu, udah ya, udah kita perbaiki, udah kita improve. Simple, ini teh masalah simple banget. Kenapa jadi panjang kali lebar, jadinya luas gini? Bawa HP gitu. Ya kan yang di review makanannya, bukan orangnya. Kalau dia nanya, kenapa kamu gak nunjukin muka? Ya kenapa juga saya harus nunjukin muka saya? Kan yang di review makanannya. Dan gua rasa Kode Blue ini bukan orang sembarangan sih. Entah dia pengalamannya yang udah banyak di dunia food and beverage secara otodidak kayak food vlogger lainnya, atau dia mungkin pernah bekerja di resto, atau dia punya resto, atau dia, tapi kalau chef kayaknya bukan deh. Kita tebak-tebakan kali ya. Atau dia adalah seorang sensory panelist. Kalau yang kerja di F&B pasti tahu nih ada yang namanya sensory panelist. Lidah mereka itu mahal. Perusahaan itu mau bayar tinggi seorang sensory panelist karena lidahnya. Itu ada yang bisa membedakan, benar-benar sedikit aja bedanya tuh bisa ngebedain apakah dia seorang itu atau apa ya. Penasaran sih, tapi dari kasus ini kita jadi bisa tahu ya siapa itu Kode Blue ya. Penasaran gak sih? Penasaran ya? Tapi Mayo jujur, saya sangat kecewa dengan Anda ya. Ya mudah-mudahan kita lihatlah nanti gimana ya. Kita mah netizen mah penonton aja ya Wak. Buat pelajar juga buat kita deh, jangan body shaming. Udah, masalah sepele ini sih sebenarnya. Gue kira ini bakal berakhir ya, maksud gue kan kemarin kan ngikut ini
kasus jujur sama si sepuh sama si owner. Terus berlanjut anjir. Berlanjutnya karena memang banyak reviewer atau food vlogger yang penasaran sama si owner rumah makan ownernya, akhirnya datang dan ikut nge-review kan. Masuk si Blue ini, gue panggil Blue aja ya. Iya, maksudnya gue reviewnya ya berani gitulah, review makanannya, kalian lihat sendiri lah ya kan reviewnya kayak gimana. Dan lu tau gak sih, sepuh ikutan lagi, ikut campur lagi anjir. Kayak kemarin tuh gue lihat dia tuh kayak ada si ownernya itu ngechat si sepuh, terus kayak nanya tentang, lu kenal gak sih si Blue ini? Terus kayak apa sih, lo screenshotnya tuh kayak dipotong, entah kayak mungkin dia dalam itu menjelaskan terkait si Blue ini gitu, si sepuh ini ke si owner gitu. Hingga akhirnya muncul video ini. Sepuh katanya senior, merasa tua, merasa paling lama, tapi suka nyerang fisik anjir. Kalau orang yang udah nggak bisa nyerang secara argumen ya kan, opini dan juga ya kayak debat, lu biasa sih kayak debat gimana sih, di debat tuh yang disasar tuh ya pasti temanya gitu kan, lu ngelakuin apa, opini lu kayak gimana. Terus lu kalau misalnya lu nggak ada bahan untuk menyerang itu gitu kan, untuk menjatuhkan korbannya, pasti nyerangnya apa? Fisik, keluarga, latar belakang, identitas gender, orientasi seksual, pokoknya yang berkaitan dengan personality. Kalau musuhnya sudah nggak bisa ngelawan atau menyerang secara opini, pemikiran gitu kan, dia udah kalah, kayak aduh dia pinter banget anjir, terus gimana, oh ya dia kan fisiknya kayak gini, gue kira kayak Chef Juna, kayak gitu, contoh orang bodoh. Makin terlihat ya kan. Kenapa lu dihujat sama netizen? Terus lu tau gak sih kayak dia bikin story gitu kayak mau dilapor sama si Blue ini kan, terus dia bilang kayak udah biasa tuh kayak dihujat netizen. Berarti ada masalah dari diri lu anjir. Bukan karena terbiasa ya, karena gak ada masalah, tapi memang lu bermasalah. Bukan satu netizen, dua netizen, kalau misalnya se-Indonesia berarti yang bermasalah anjir. Terus gue kasihan juga tuh sama si Makan Lur sama Juju ya, sampai dia kena mental anjir. Kenapa? Karena dia merasa diadu domba juga kan, kayak dibesar-besarkan sama si sepuh ini. Tobat deh lu sepuh, udah banyak teguran juga. Udah deh sekarang lu gak usah ikut campur. Maksud gue lebih baik lu gak usah ikut campur deh, walaupun lu temen deket owner juga lu. Kalau ujung-ujungnya lu tukang ngadu domba sama besar-besarin masalah, terus ngejek bawa-bawa fisik orang, pantun. Maaf ya Omai, tapi jujur aja ini kayak sesuatu yang gimana ya. Jujur aku tadi lihat VT sebelumnya yang benar-benar si Omai itu istilahnya men-share percakapan antara mama dari ceweknya si Kode Blue itu dan juga sama Bang Oseng Madun itulah pokoknya. Jujur satu sisi kayak please lah Omai, itu namanya menyebarkan sesuatu hal yang istilahnya Omai itu nggak ada di situ, posisinya cuman mungkin tahu karena di-share oleh orang yang berbicara itu gitu, tapi posisinya kan Omai nggak ada di situ, jadi menyebarkan percakapan orang lain ya kan, yang Omai ini nggak ada sangkut pautnya kayak gitu tuh kayak gimana ya. Aku tahu Omai orang itu punya defense kalau suaminya diserang sama netizen, masalah yang sampai rame banget sepuh kayak gitu kan, sampai ada soundnya di TikTok gitu yang Tingki Winky Dipsi Lala sepuh itu gitu kan, tapi tidak dengan menyebarkan terus istilahnya menggiring opini. Kita kan nggak tahu tuh sebenarnya yang menjadi masalah di dalam keluarga si cewek ini tuh apa. Terus Omai juga tidak terlibat gitu dalam masalah keluarga itu, kenapa harus menyebarkan? Dan itu sih udah masuk ke undang-undang ITE ya kalau menurut aku. Dan setahu aku yang namanya reviewer itu harus jujur. Mau dia reviewer makanan, reviewer HP, apalah elektronik, semua itu harus jujur. Aku inget banget apa yang dibilang sama Bang David kalau tahu Gadget In gitu. Kenapa dia sampai nggak mau walaupun dibayar gitu kan, ngomong bahwa barang ini bagus, HP ini bagus, dia tidak mau. Kalau memang ada kekurangannya pasti diomongkan. Kenapa? Karena orang itu believe, orang itu percaya sama Gadget In. Dia beli HP itu dia dengerin reviewnya Bang David dulu gitu, makanya yang paling mahal itu adalah kepercayaan, trust. Reviewer juga sama, apalagi makanan gitu, dia datang ke tempat itu dengan harapan makanan yang dia makan itu seenak dengan reviewer yang memakannya gitu. Jadi kalau ada yang bilang ya harus diingatkan di belakang dan lain-lain, terserah ya, tapi
menurut aku lebih baik orang itu nggak datang dengan pelayanan, dengan tempat, atau mungkin dengan masakan yang tidak enak gitu loh. Paham kan maksudnya? Jadi aku harap si Omai paham ya tentang reviewer itu apa gitu, apalagi tentang makanan loh ya, yang dimakan masuk ke dalam tubuh manusia seperti itu. Jadi juga kepercayaan itu menurut aku tinggi banget. Gimana nanti orang bisa percaya sama reviewer makanan gitu kalau dia aja bilang enak ternyata nggak enak gitu kan. Jangan hanya mementingkan uang, jangan mementingkan famous gitu kan. Menurut aku ngapain gitu ya. Intinya Omai mau defense apapun tentang kata netizen, terus Omai merasa benar ya kan. Aku paham kalau orang itu kalau udah dicercar dengan suatu hal terus kita nggak merasa salah, pasti defense-nya tuh dari A sampai Z gitu. Tapi tidak juga dengan menyebarkan percakapan orang lain Omai ya, apalagi itu sudah di-share, bahkan ada beberapa yang sudah disimpan videonya gitu. Jadi ya semoga ini buat pelajaran ya.